Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tuni Dwi Cahyani, SHIM Hum, selaku pengampu mata kuliah Hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya Gustin Hartanti dari kelas A, NIM belakang 057. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompilasi hukum Islam dari 3 buku yang saya baca. Membicarakan masalah kompilasi hukum Islam, pada dasarnya membicarakan salah satu aspek hukum Islam di Indonesia. Dan jika kita membicarakan tentang hukum Islam di Indonesia, kita memasuki perbincangan yang kompleks. Secara garis besar, buku tentang kompilasi hukum Islam terdiri dari 3 buku. Buku pertama tentang perkawinan, kedua tentang kewarisan, dan ketiga tentang kewakapan. Di sini saya memiliki 4 poin yang akan dibahas. Pertama, latar belakang penyusunan KHI, kedua, pengertian KHI, ketiga, tujuan KHI, dan keempat, proses penyusunan KHI. Yang akan kita bahas pertama adalah latar belakang penyusunan KHI. Pada tahun 1977, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan pengadilan agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi pengadilan agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan peradilan agama. Menurut Bustanul Arifin yang dikutip Abdurrahman dalam buku kompilasi hukum Islam di Indonesia, menjelaskan bahwa dasar keputusan peradilan agama adalah kitab-kitab fikih. Di dalam penjelasan umum kompilasi hukum Islam di Indonesia, dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 juga menyebutkan latar belakang disusunnya KHI, yakni 1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sekaligus merupakan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, peradilan agama memiliki kedudukan sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara. Yang ketiga, hukum material yang selama ini berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum Islam yang garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakapan. Berdasarkan surat edaran Biro Peradilan Agama pada 18 Februari 1958 nomor B1735, hukum material dijadikan pedoman di bidang-bidang hukum tersebut di atas bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya mazhab Syafi'i. Yang keempat, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakapan tanah milik. Maka kebutuhan hukum masyarakat makin berkembang, sehingga kitab-kitab dirasakan perlu untuk diperluas, baik dengan menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkan dengan jurisprudensi peradilan agama, fatwa para ulama, maupun perbandingan di negara-negara lain. Yang kelima, hukum material perlu dihimpun dan diletakkan dalam
Dokumen Justisia atau buku kompilasi hukum Islam dapat dijadikan pedoman hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Seperti Marzuki Wahid dan Rumadi dalam bukunya Fikih Mazhab Negara menyebutkan bahwa KHI merupakan akumulasi dari konfigurasi politik hukum Indonesia sebagai akibat pengaruh dan konfigurasi politik yang dimainkan Orde Baru. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengertian KHI. Jadi, kompilasi yang dalam bahasa Inggrisnya adalah compilation, dan dalam bahasa Belanda dari kata compiler, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Berdasarkan keterangan tersebut, dapatlah diketahui bahwa ditinjau dari sudut bahasa kompilasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan sumber-sumber, informasi, karangan, dan sebagainya dari berbagai literatur dan dijadikan satu untuk mempermudah pencarian. Lalu, kompilasi hukum Islam dapat diartikan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum atau fikih yang muktabar yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di peradilan agama yang terdiri dari bab nikah, waris, dan wakaf. Selanjutnya adalah tujuan KHI. Tujuan KHI ini ada 4. Yang pertama, melengkapi pilar peradilan agama. Yang kedua, menyamakan persepsi penerapan hukum. Yang ketiga, mempercepat proses takribi bainal ummah. Dan yang keempat adalah menyingkirkan paham private affairs. Dan sedikit mengenai fungsi KHI, secara singkat, KH Hasan Basri menyebutkan sebagai kompilasi untuk menuju kodifikasi. Dikatakannya pula bahwa kompilasi hukum Islam yang kini tengah dicanangkan kalau nanti berhasil dikodifikasikan dan dijadikan undang-undang peraturan oleh pemerintah, kita jelas merupakan sumbangan umat Islam yang sangat bagus bagi pembangunan hukum nasional yang selama ini kita dambakan. Dan yang terakhir adalah tentang proses penyusunan KHI. Sejatinya proses ini telah berlangsung lama sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia. Gagasan untuk mengadakan kompilasi hukum Islam pertama kali digulirkan oleh Menteri Agama RI Munawir Sazali, MA, pada bulan Februari tahun 1985 dalam ceramahnya di depan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Namun, Abdul Qolim Muhammad dalam bukunya Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengemukakan bahwa gagasan untuk menyusun kompilasi hukum Islam ini pada awalnya mulanya setelah 2,5 tahun lebih Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembinaan badan-badan peradilan agama dan dalam penataran keterampilan teknis justisial para hakim agama baik di tingkat nasional maupun regional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi
dilakukan dengan 4 cara, yakni yang pertama pengumpulan data. Yang dimaksud dengan pengumpulan data di sini adalah pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan data atau pengkajian kitab-kitab dengan cara pengumpulan dan sistematis dari dalil-dalil dan kitab-kitab kuning. Kedua, wawancara yang dilakukan di sini dikhususkan kepada para ulama yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi menjelaskan bahwa ulama yang diwawancarai memang benar-benar tokoh ulama yang secara selektif sudah dipilih dan ditentukan. Ketiga, studi banding. Dan yang terakhir, pengolahan data dan penyusunan. Dan yang terakhir, seminar dan lokakarya. Pengolahan data dan penyusunan draft kompilasi hukum Islam oleh tim yang telah ditentukan, dan draft inilah yang kemudian diajukan dalam satu lokakarya nasional yang diadakan khusus untuk penyempurnaannya. Dan ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.